kasih kepada tim PPW yang sudah memimpin pujian penyembahan pada pagi hari ini, juga kesaksian Ibu Simbolon beserta dengan Pak Heru yang juga sudah memberikan semangat sukacita penghiburan rohani, dan juga persembahan pujian dari KUR Simpang Rindu. Kita berikan apresiasi kita, juga memberikan semangat kita. Terima kasih KUR Simpang Rimbo yang sudah memberikan persembahan pujiannya pada pagi hari ini. Saudara, tema kita, topik kita pada hari ini adalah 4 jenis orang dan jaminan keselamatan. Saudara, pembelajaran ini sangat penting untuk kita, agar kita boleh senantiasa bersukacita di dalam hidup kita selama kita berada di dunia ini. Saudara-saudara, banyak hal boleh terjadi di dunia ini, saudara. Belakangan terjadi, saudara bisa melihat di media sosial berbagai-bagai kekacauan, kerusuhan, akibat dari kekecewaan, akibat dari ekspektasi harapan yang mungkin tidak terpenuhi, saudara. Ada satu sisi godaan untuk tidak bersukacita. Dan saudara, di sisi yang lain, ketika ada orang merasa mempunyai banyak hal di dalam hidup, mempunyai kekayaan, mempunyai income yang besar, ada juga godaan untuk merasa terlalu senang dengan hal itu, seolah-olah, saudara, bahwa hidup ini tidak ada batas usianya. Padahal, saudara, hidup kita di dunia ini dikatakan oleh Mazmur pasal 90 hanya sekitar 80 tahun saja. Artinya apa, saudara? Apapun yang kita miliki di dunia ini, sehebat apapun yang kita miliki di dunia ini, seberharga apapun yang kita rasa atas milik kita, semuanya itu, saudara, sesungguhnya bersifat sementara. Kita tidak bisa merasa terlalu senang dengan itu, saudara. Karena apa? Karena itu mungkin saja bisa hilang. Karena itu bisa saja diambil orang. Karena itu bisa saja dicuri orang. Begitu juga, saudara, di sisi lain, ketika ada harapan-harapan kita, mungkin terhadap pemimpin-pemimpin di dunia ini, yang kita merasa ekspektasi kita tidak terpenuhi. Itu juga seolah-olah sepertinya tidak ada lagi kehidupan setelah dunia ini. Dan kita merasa begitu sedih dan tidak mempunyai pengharapan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa kita mempelajari tentang jaminan keselamatan. Karena ini berbicara tentang kekekalan, saudara. Sesuatu yang tidak akan hilang, sesuatu yang tidak akan bisa diambil orang. Dan itu akan menjadi milik kita sebagai orang-orang yang percaya dan diselamatkan. Amin. Saudara-saudara, siapkah saudara mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Siap? Haleluya, kita berikan kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ingin bertanya kepada saudara. Saudara, apabila hari ini saudara meninggal, ini hanya andai-andai ya, kita tidak berharap. Kita sih pengen kita masih menyanyi-menyanyi memuji Tuhan di sini lebih panjang lagi. Amin. Misalnya, umpamanya hari ini kita meninggal. Percayakah saudara bahwa saudara akan diselamatkan? Bahwa saudara pasti diselamatkan? Bahwa saudara pasti masuk surga?
Siapa yang percaya? Angkat tangan. Haleluya. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ada beberapa yang belum angkat tangan. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Apakah saudara merasa ragu? Ya? Apakah saudara merasa tidak yakin? Ya? Atau kalau saudara merasa saya yakin saya tidak selamat? Mungkin. Saudara, itulah yang akan menjadi pembahasan kita tentang 4 jenis orang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Next slide. Saudara-saudara, kalau kita melihat hidup daripada Rasul Paulus itu tidak pernah ada keraguan. Apakah dia akan masuk surga atau tidak? Hanya satu keyakinannya, saudara. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dia berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, untuk Rasul Paulus mati itu keuntungan. Mati itu adalah cuan. Saudara, siapa hari ini yang berpikir kalau mati cuan? Saudara, oh Pak Aming angkat tangan, kita berikan semangat buat orangnya, Pak Aming. Saudara, kalau hari ini kita tanya agen asuransi, kita bilang, Pak, Bu, agen asuransi, kalau mati itu cuan atau rugi? Dia akan bilang begini, saudara, ya memang kalau kita mati, kita ada dapat banyak duit. Tapi pasti dia tidak yakin apakah itu cuan atau tidak. Saudara, tetapi orang Kristen seperti Rasul Paulus, dia mengerti, dia yakin kalau mati itu cuan. Kenapa cuan, saudara? Karena kita akan dapat hal yang jauh lebih hebat dari apa yang selama ini kita lihat di dunia. Lebih daripada klaim asuransi, lebih daripada tabungan kita, lebih daripada harta kita, lebih daripada apapun juga. Di dalam kekristenan, bagi Rasul Paulus, mati itu cuan. Nah, seberapa besar keyakinan kita, seberapa kita yakin, seberapa kita sadar, seberapa kita mengerti kalau mati itu cuan. Tapi satu hal yang pasti, orang Kristen punya pemahaman, punya keyakinan bahwa mati itu cuan. Nah, kalau hidup ngapain? Rasul Paulus bilang kalau hidup, saya hidup untuk Kristus. Bukan untuk hal yang sia-sia. Jadi dia hidup, dia udah jelas. Alasannya mati pun udah jelas. Jadi dia nggak bingung, saudara. Ya udah, kalau saya masih hidup, saya akan hidup untuk Kristus. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan semangat buat Tuhan. Kalau saya mati, saya cuan. Jadi orang barat bilang nothing to lose. Apa artinya, saudara, nothing to lose? Nggak ada yang rugi. Mati untung, hidup untuk Kristus. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Itulah dasar mengapa Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah. Bersukacita di sini, saudara, tidak tergantung situasi. Situasi kita boleh berubah-ubah. Di negara kita boleh apapun yang terjadi. Boleh kelihatannya bagus, boleh kelihatannya tidak bagus. Tetapi satu hal yang tidak akan bisa diambil orang, yang tidak akan bisa dicuri orang, yang tidak akan bisa hilang dari dalam hati kita adalah sukacita kita. Karena harta kita ada di surga. Amin. Karena hidup kita adalah hidup
yang kekal. Karena kekayaan kita adalah kekayaan yang kekal. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus dari dalam penjara dia bisa berkata, saudara, bersuka citalah. Saudara, siapa di antara kita, siapa di antara manusia di dalam penjara bisa berkata, bersuka citalah? Tidak ada, saudara, kecuali mereka yang memahami bahwa dia mempunyai kekayaan di surga. Amin. Bahwa dia mempunyai hidup kekal. Itulah kekayaannya yang tidak akan ada habis-habisnya, yang tidak akan ada batas usianya, yang besar, jauh lebih besar daripada kekayaan apapun di dunia ini, sehingga itu boleh menjadi sukacita yang tidak bergantung situasi, yang tidak bergantung oleh apapun, karena kekal sifatnya, saudara. Tidak bisa hilang, tidak bisa diambil orang. Itulah sukacita dari Rasul Paulus yang dicontohkan, yang diteladankan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita melihat pada slide berikutnya tentang 4 jenis orang terkait dalam hal keselamatan. Ada 4 jenis orang, saudara, kalau bisa dikategorikan. Kategori yang pertama, jenis orang pertama adalah orang yang tidak selamat dan tahu dirinya tidak selamat. Saudara, biasanya kategori ini agak sedikit ya, dan biasanya nggak ke gereja. Kenapa? Dia tahu dirinya tidak selamat dan dia tidak selamat. Saudara, yang ke gereja itu biasanya nomor 2, 3, 4. Mari kita lihat. Nomor 2, diselamatkan dan tahu dirinya selamat. Nah, ini biasanya yang semangat gitu ya, melayani Tuhan semangat karena tahu dirinya selamat dan dia selamat. Yang ketiga, diselamatkan tetapi tidak sadar, kurang yakin kalau dia selamat. Nah, ini biasanya, saudara, gampang terombang-ambing. Bisa semangat, bisa mundur. Ya, bisa sukacita, bisa juga nggak sukacita. Ya, maju mundur kayak gitu, kayak aerobik gitu kan. Maju mundur, maju mundur. Maju mundur pelayanannya, hidupnya, karena nggak yakin. Saudara, bandingkan dengan kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus nggak ada maju mundur, nggak ada yakin nggak yakin. Yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, yakin, semangat, hidup untuk Kristus, melayani Tuhan. Hanya itu, saudara. Paulus itu masuk kategori nomor 2. Kalau nomor 3 mungkin di antara kita yang tidak angkat tangan tadi, ya. Tidak apa ya, saudara ya. Tidak apa kalau nggak angkat tangan, kalau memang ragu, tidak apa. Justru dengan pelajaran ini, nanti saudara bisa tahu bagaimana caranya supaya kita yakin dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, jangankan saudara ya, seorang pendeta, ini dulu pendeta yang namanya John Wesley. John Wesley itu tadinya seorang pendeta, saudara. Tapi pendeta ini yang sekarang ini sangat terkenal, bahkan sampai sekarang, dulu dia juga pernah tidak yakin bahwa dia itu selamat. Bayangkan, saudara, ini pendeta loh, ya. Jadi kalau saudara tadi nggak angkat tangan, ya nggak apa-apa, jangan kecil hati. Ini kita pelajari sekarang. John Wesley pernah merasa tidak yakin dia selamat, sehingga pelayanannya itu nggak efektif. Bisa bayangin kalau orang tidak yakin selamat, terus dia khotbah gimana? Kalau melayani orang gimana? Ya, kalau melakukan misinya gimana? Ya, bagaimana? Akhirnya apa, saudara? Tidak efektif. Sehingga suatu hari
Di dalam perjalanannya dia bertemu dengan orang-orang Moravia. Orang-orang Moravia itu bersama dengan John Wesley berada di dalam perahu, dan kebetulan perahunya itu mengalami apa saudara ya, ombak yang sangat kencang, dan John Wesley takut. Wajar dia takut, kenapa? Karena dia tidak yakin selamat, ini kalau saya mati ini gimana ya. Tapi dia lihat orang Moravia itu tenang saudara. Kenapa mereka ini begitu tenang? Lalu kemudian dia mencari tahu, dan kemudian terjadi sesuatu dalam di Aldersgate, suatu tempat ya, di mana ketika ibadah dia mendengarkan pembacaan komentari Martin Luther dari kitab Roma, dan waktu dia dengar itu tiba-tiba perasaannya, hatinya terasa panas. Ada satu pengalaman rohani yang meyakinkan dia akan pilihan Tuhan, akan kasih anugerah Tuhan. Meskipun secara intelektual dia paham, oh ya kau percaya Yesus selamat. Tapi ketika dia mendengar komentar itu, dia bilang, hati saya terasa hangat. Dan sejak saat itu saudara, ketika dia yakin akan keselamatannya, dia semakin efektif. Dan menurut catatan sejarah, dia jauh lebih efektif dari sebelum-sebelumnya. Dia berkeliling kuda itu saudara untuk melayani Tuhan, karena zaman dulu kan nggak pakai motor ya. Jadi naik kuda itu 400.000 kilometer. Kalau dikalkulasi ya, diakumulasi perjalanannya itu 400.000 kilometer. Kalau para ahli mengatakan itu kira-kira 10 kali keliling bumi gini. 10 kali. Saking banyaknya. Dan khotbahnya kira-kira 40.000 khotbah. Jauh lebih dahsyat. Kenapa saudara? Karena dia semakin yakin akan keselamatannya. Saudara, itulah pentingnya kenapa kita perlu yakin akan keselamatan kita. Dan kategori yang keempat saudara, jadi John Wesley bergeser dari kategori ketiga ke kategori yang kedua, selamat dan tahu dirinya selamat. Nah sekarang yang keempat saudara, tidak selamat tetapi merasa selamat. Wah, aduh, moga-moga tidak ada di dalam ruangan ini ya. Semoga dia rasa, dia yakin saya selamat, padahal tidak. Nah ini dicatat di Alkitab saudara. Mari kita lihat di Matius 7. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Ada orang yang dikatakan berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah itu bagus saudara berseru ya? Berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tetapi dikatakan bahwa dia ditolak. Mari kita lihat lebih jelas di slide berikutnya. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Mohon Ibu Desi berkenan membantu membacakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 20 sampai 23. Saudara-saudara, buat kita yang belum pernah baca ayat ini pasti terkejut. Sudah berseru, Tuhan, Tuhan. Sudah mengusir setan. Siapa di sini pernah mengusir setan? Yesus benar, tapi di antara kita enggak banyak. Adanya setan mungkin yang mengusir kita. Tidak banyak. Siapa di sini yang mengadakan mujizat?
Tidak banyak. Ini saudara, dalam Matius 7 ada yang berseru-seru, ada yang sudah bernubuat, ada yang sudah mengusir setan, ada yang sudah mengadakan banyak mujizat demi namamu, demi nama Yesus, tapi kok enggak selamat. Malah di ayat 23 Tuhan bilang pada akhirnya ketika bertemu di akhir zaman, Tuhan bilang, aku tak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa begitu, saudara? Saudara mungkin bingung ayat ini. Sama, saya juga dulu bingung. Tapi saudara, kalau kita baca Alkitab, jangan bacanya sambil lalu gitu. Jadi jangan baca sekilas, harus diteliti ya. Makanya kita ada kelas pemuridan. Amin. Kita lihat di ayat 21, apa masalahnya orang ini, saudara? Dia boleh mengusir setan, dia boleh bernubuat, dia boleh mengadakan banyak bahkan mujizat, tetapi ditolak oleh Tuhan. Apa masalahnya? Masalahnya ada di ayat 21. Apa dikatakan di ayat 21, saudara? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak moral Bapakku yang di surga. Dengan demikian moralitasnya akan baik, karakternya akan baik, kualitas pribadinya akan baik. Tidak cukup saudara kita berseru kepada Tuhan, tidak cukup kita bernubuat, tidak cukup kita mengadakan mujizat. Kalau moralitas kita jelek, kalau karakter kita jelek, kalau kualitas pribadi kita jelek, maka artinya kita tidak melakukan kehendak Bapa. Saudara, ini implikasinya bisa seperti ini. Kalau orang bilang, saya akan usir setan, saya akan banyak mujizat, bikin mujizat, saya akan bernubuat, mari hadir pertemuan saya. Tapi kita lihat, kita tahu pribadinya, kualitas pribadinya, karakternya tidak baik. Kita bisa tolak itu, saudara. Kenapa? Karena prioritas buat Tuhan adalah moralitas kita, kualitas pribadi kita, karakter kita. Kalau ada hari ini pertemuan akbar, datanglah. Ada acara pengusiran setan. Ada acara untuk mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Saudara, banyak hari ini ajakan-ajakan seperti itu. Saudara bisa tanya pada gembala saudara. Amin. Tanya, Pak, kira-kira kalau saya ikut itu bagus nggak ya? Bapak kenal nggak dia? Kalau gembala saudara bilang, saya nggak kenal dia, nggak tahu saya, mendingan nggak usah pergi. Mendingan nggak usah. Kenapa? Karena yang paling penting itu, saudara, adalah karakter kita, kualitas pribadi kita, moralitas kita. Kecuali kita tahu. Hari ini, saudara, kita ada gembala di sini. Kita tahu hidupnya, kita tahu keluarganya, kita tahu karakternya, kita tahu kualitas pribadinya. Tidak mengapa. Tapi kalau kita nggak kenal, mending kita tanya dulu, kenal nggak? Nggak tahu saya. Nggak yakin saya. Tak usah pergi. Amin. Itu implikasinya bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita harus waspada. Amin. Jawabannya ada pada ayat 16 sampai ke 19. Kenapa orang itu
meskipun bernubuat, meskipun berseru Tuhan, Tuhan, meskipun mengadakan banyak mujizat, jawabannya ada di ayat 16 sampai 19. Itu sebabnya kenapa kita perlu baca Alkitab dengan teliti. Amin. Ayat 16 katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di setiap ayat ada bicara buah, saudara. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 19, dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bicara tentang buah-buah yang baik. Kalau benar bahwa orang yang mengadakan mujizat itu, yang bernubuat itu, yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu, kalau benar dia berasal dari Tuhan, maka seharusnya dia punya buah-buah yang baik. Amin. Maka dia seharusnya punya moralitas yang baik, punya karakter yang baik, punya pribadi yang baik. Maka jangan kita sembarangan, saudara. Semua orang bilang, ayo ikut saya, ikut saya. Ini saya bisa bikin orang mati bangkit. Sekalipun orang mati dia bangkitkan. Kalau dia tidak punya kualitas pribadi seperti Kristus bilang, sorry ya, terima kasih undangannya, gue nggak akan datang. Apalagi kalau saudara tahu kalau itu secara moralnya, secara pribadinya, secara karakternya enggak bagus, bilang sorry. Ini bukan berarti bahwa kita merasa kitalah satu-satunya selamat, bukan. Tapi kalau saudara perhatikan di ayat 15, mungkin Ibu Desi bisa baca ayat 15. Pasal 7 ayat 15, masih di ayat tadi. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa membedakan antara yang asli dengan yang palsu? Keduanya mirip, saudara. Barang yang asli dengan barang yang palsu susah dibedakan. Tetapi pasti ada satu yang membedakan. Nabi yang palsu, pengajar yang palsu, pemimpin yang palsu, susah dibedakan. Tetapi bisa dibedakan dengan satu hal. Yaitu apa? Buah-buahnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, dari buahnya lah kamu akan tahu apakah itu fake, apakah itu palsu, apakah itu real, apakah itu asli. Kalau buah-buahnya nggak bagus, perbuatannya nggak bagus, moralitasnya nggak bagus, karakternya nggak bagus, walaupun dia bilang saya bangkitkan orang mati, katakan no. Kenapa, saudara? Karena prioritasnya yang paling penting adalah buah-buahnya. Amin. Buah ini berbicara tentang perbuatan baik, saudara. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu berbicara tentang buah yang baik. Kenapa buah yang baik itu penting? Saudara, karena buah itu bergantung pada relasi kita dengan Tuhan. Kita lihat next slide. Yohanes 15 ayat 1, 4 dan 5 mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudara, itu sebabnya kenapa kita berbuah, karena kita ada relasi dengan Allah. Jadi buah itu hubungannya dengan relasi dengan Allah.
Kalau buahnya jelek, berarti nggak ada relasi dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa penting buah itu, saudara. Itulah mengapa penting kita untuk mempunyai buah-buah yang baik. Amin. Kita yang terkoneksi dengan Kristus akan menghasilkan buah-buah yang baik. Kata Tuhan Yesus begini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itulah sebabnya kenapa penting buah-buah yang baik. Karena itu akan merujuk, akan mengacu, akan memberitahu seperti apa relasi kita dengan Allah. Kalau di dalam gereja ada orang yang karakternya nggak bagus, itu pasti relasinya jelek dengan Tuhan. Kalau kualitas pribadinya nggak bagus, pasti relasinya nggak bagus dengan Tuhan. Bukan saya katakan kita harus sempurna, pasti ada kekurangan. Tapi kalau terlalu banyak dan sepertinya nggak ada perubahan, transformasi, pasti relasi dengan Tuhan tidak ada. Amin. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah apa yang dimaksud? Paulus jelaskan buah itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau suami yang sering-sering tinju istrinya, kira-kira relasi dengan Allah bagaimana? Ada ibu-ibu yang ketawa. Ya, ini kenyataan memang ada. Berarti apa? Penguasaan diri nggak ada. Berarti relasi dengan Allah pasti jelek. Ya, tidak sukacita, tidak mengasihi, pasti relasi dengan Allah jelek. Saudara, saya ada satu lagu. Jadi saya nggak mau kalah dengan Simpang Rindu. Saya juga mau persembahan pujian, saudara. Buat kita yang tahu lagu ini, mari kita nyanyikan, amin. Untuk menggambarkan Yohanes pasal 15. Semoga saya ingat ya. Bisa lupa nih karena di depan saudara-saudara ini ya. Ya, silakan multimedia untuk menampilkan. Kalau belum ditampilkan saya bisa lupa ini. Nah, intronya sudah ready, Ibu Liahi sudah ready. Ku terhubung denganmu. Yang kita tahu lagunya, mari kita nyanyi. Selalu mendekati hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berharap atasmu. Sekali lagi saudara kita nyanyikan. Terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu, firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atasku. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya agak ngeri-ngeri nyanyi ini saudara, nanti diajak gabung sama tim BPW. Dan saya belum audisi nih. Gimana? Kira-kira kalau audisi boleh masuk ya? Bu Liani bilang oke katanya. Tapi jangan saudara, nanti saya nggak ada waktu belajar Alkitab. Saudara, dalam Galatia 5 ayat 22 tadi kita sudah dengar, buah-buah roh harus ada hasilnya. Dan saudara, itu bermanfaat. Kenapa? Karena kita bisa melihat manifestasinya, bahwa Tuhan memang eksis,
bahwa Tuhan memang bekerja dalam hidup kita dan kita mengalami transformasi. Itulah buktinya Tuhan ada dalam hidup saudara. Itulah artinya, itulah buktinya bahwa Tuhan memilih saudara. Itulah buktinya bahwa Tuhan hadir hidup dalam kehidupan saudara apabila saudara mengalami transformasi, perubahan. Tadi kita dengar kesaksian daripada Ibu Simbolon. Ibu Simbolon mengalami transformasi, amin. Artinya Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, dan itu termanifestasi dalam perubahan hidup Ibu Simbolon, amin. Roma 8 ayat 9 mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi keselamatan kita tergantung atau ditentukan apakah Roh Kudus benar-benar ada di dalam kita atau tidak. Kalau tidak ada berarti tidak. Kalau ada berarti kita diselamatkan. Dan kalau kita diselamatkan, pasti kita akan mengalami perubahan. Pasti akan termanifestasi dalam karakter kita, perbuatan kita, kualitas pribadi kita. Dan semakin banyak buah itu saudara akan semakin yakin, yes, Tuhan hadir dalam hidupku, yes, Tuhan eksis dalam hidupku, yes, Tuhan bekerja dalam hidupku, yes, Tuhan telah menyelamatku. Itulah saudara yang menjadi sukacita kita, amin. Saudara, mari kita lihat satu ayat di Filipi 2 ayat 12. Kalau saudara masih ragu, apa yang saudara perlu lakukan? Kalau saudara masih ragu, Filipi 2 ayat 12 mengatakan, mohon dibantu Ibu Desi. Filipi 2 ayat 12, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara-saudara, kita perlu mengerjakan keselamatan kita. Lakukan apa yang baik, lakukan apa kehendak Tuhan. Rajin berdoa, rajin membaca firman, semangat terus. Maka saudara akan semakin nyata buah-buah itu saudara. Saudara perlu mengerjakan keselamatan itu. Ini saya berikan gambar buku, ya next slide ya. Ini saya berikan gambar buku. Di sini ada 60 disiplin rohani, latihan rohani, lebih dari 60 latihan rohani untuk supaya kita boleh praktekkan dalam hidup kita. Untuk semakin nyata di dalam hidup kita. Ya, beberapa di antaranya termasuk doa, termasuk belajar Alkitab, seperti kelas pemuridan, termasuk datang ibadah, termasuk fellowship, termasuk kul, dan lain sebagainya, saudara. Termasuk saat teduh, itu adalah latihan rohani. Banyak lagi, saudara. Ada 60 lebih dalam buku ini. Sayangnya belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apalagi dalam bahasa Batak. Ya, belum. Ya, masih dalam bahasa Inggris, tapi 60. Tapi itu yang kita tahu aja, misalnya datang ibadah. Kalau kita datang ibadahnya tidak konsisten, kalau kita saat teduhnya nggak konsisten, kalau doanya nggak konsisten, maka saudara tidak muncul keyakinan itu. Bukan saya katakan bahwa saudara tidak selamat, tapi keyakinannya itu tidak tebal, tidak besar, tidak kuat. Kenapa? Karena kita tidak kerjakan keselamatan itu, saudara. Saudara, mari kita lihat next slide selanjutnya. Nah, ini saudara caranya kita meneguhkan panggilan dan pilihan kita dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Ayat 3 dikatakan, mohon dibantu Bu Desi. Ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib.
Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Terima kasih. Saudara, kalau kita lihat ayat 5. Bukan hanya beriman, tapi tambahkan kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Dan di ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan memang sudah menyediakan, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk kita boleh hidup saleh. Amin. Kita perlu tambahkan itu, kita perlu kerjakan keselamatan itu. Ayat 6-8, mohon dibantu lagi Bu Desi. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tambahkan pada pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan. Kita kerjakan keselamatan itu kepada kesalehan kasih pada saudara-saudara dan semua orang. Dikatakan ayat 8, apabila semuanya itu kita lakukan, apabila itu ada pada kita, maka kita akan menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus. Lebih jelas lagi saudara, perhatikan ayat 9-11. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, di ayat 10 dikatakan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Bukan berarti bahwa keselamatan kita tergantung pada usaha kita, tetapi keyakinan kita akan semakin besar kalau kita hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita kerjakan keselamatan kita, kalau kita tambahkan kepada iman kita kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan kepada pengetahuan, penguasaan diri pada penguasaan diri, ketekunan kepada ketekunan, kesalehan pada kesalehan kasih, maka saudara, di dalam hati kita akan ada peneguhan. Termanifestasi buah-buah itu, kita bisa lihat, iya benar saya berubah, dulu saya nggak begini. Benar Tuhan hadir dalam hidup saya, benar Tuhan bekerja dalam hidup saya. Benar saya mengalami transformasi, benar saya bertumbuh di dalam Tuhan. Ini bukan karena hebat saya. Lalu saudara akan semakin yakin. Saudara akan bersuka cita. Tidak tergantung akan apa-apa di dunia ini. Amin. Boleh kita sukacita makan rujak, boleh kita sukacita untuk hal-hal yang lain, tapi semuanya itu terbatas saudara-saudara. Sukacita yang kekal itu ada di sorga. Situasi apapun di dunia ini boleh berubah, tetapi sukacita kita adalah Tuhan. Amin. Sukacita kita adalah hidup yang kekal. Sukacita kita adalah keselamatan, sukacita kita adalah relasi kita dengan Allah. Sehingga itu nggak bisa hilang, nggak bisa dicuri saudara. Kenapa? Karena itu kekal. Amin. Ayat 12. Slide berikutnya. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Artinya apa saudara? Murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan di abad pertama juga memahami ini. Bagaimana caranya kita semakin yakin,
Semakin teguh akan keselamatan kita apabila kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apabila kita kerjakan keselamatan kita, apabila kita tambahkan kepada iman kita kebajikan dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan tadi pada 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat ke-3 sampai yang ke-12. Dan ini lagi saudara, yang paling meyakinkan kita adalah Roma pasal 8 ayat 16. Kita lihat Roma 8 ayat 16. Ini saya bacakan ya. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Roh Allah bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Kemuliaan buat Tuhan. Amin. Apabila saudara mengerjakan keselamatan saudara, apabila saudara bertekun menambahkan kepada iman, kebajikan dan seterusnya, kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, termanifestasi buah-buah itu di dalam hidup saudara. Roh Kudus, roh Allah di dalam diri saudara bersama-sama dengan roh saudara menyatakan bahwa saudara adalah anak Allah. Maka saudara akan berkata seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus dan mati adalah cuan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Next slide. Mengapa peneguhan panggilan dan pilihan itu penting? Saudara, apabila kita tidak lakukan seperti apa yang diajarkan Alkitab, maka dikatakan pada ayat 9 sampai 10, kita akan menjadi buta dan picik. Kita nggak sadar bahwa kita ini udah selamat. Kalau kita malas-malasan mengerjakan keselamatan kita, kalau kita tidak tambahkan kepada iman kita kebajikan dan seterusnya, kalau kita tidak berbuah-buah roh, maka kita menjadi buta dan picik. Kita ragu akan keselamatan kita. Kita jadi maju mundur dalam pelayanan kita, saudara. Tapi apabila saudara giat dan saudara bisa melihat manifestasi dalam hidup saudara, buah-buah itu, saudara akan yakin, saudara akan sukacita. Apapun boleh terjadi, kerusuhan apapun boleh terjadi, apapun yang kita miliki di dunia ini, kita tidak akan terlalu senangnya berlebihan, karena kita tahu ada yang lebih berharga. Amin. Saudara, mari kita merefleksikan diri kita. Mari kita melakukan refleksi dan bertanya kepada diri kita, ada di kategori mana kita hari ini? Orang pertama, tidak selamat dan tidak yakin selamat. Orang kedua, selamat dan yakin selamat. Orang ketiga, selamat tapi nggak yakin selamat. Yang keempat, tidak selamat tapi yakin selamat. Yang paling bagus mana? 1, 2, 3, 4. 2, amin. Berarti sudah mengerti, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, bukti keselamatan adalah buah roh dan kesaksian Roh Kudus. Panggilan untuk kita agar kita tetap tinggal dalam Kristus, sang pokok anggur. Agar kita bertumbuh dan berbuah. Keyakinan kita, saudara, adalah bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, mari kita melakukan evaluasi di dalam hidup kita. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk bertumbuh dalam buah-buah roh. Mari kita jalani kehidupan kita, saudara, agar berbuah nyata sebagai tanda keterhubungan kita dengan Kristus. Kita tutup di dalam doa. Saudara-saudaraku, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita, mendorong kita agar kita boleh hidup sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan kita.
agar kita boleh hidup sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita kebajikan dan kualitas-kualitas kepada iman kita, kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bersyukur karena Roh Allah dan bersama-sama dengan roh kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bagi saudara yang mungkin sedang merasa ragu dan tidak yakin, pada kesempatan ini saudara diingatkan oleh Tuhan untuk terus bertekun di dalam Tuhan, sehingga saudara menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup saudara, sehingga saudara boleh yakin dan tidak hidup sebagai atau seperti orang buta dan picik yang maju mundur, yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh di dalam menjalani kehidupan kekristenannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui apa yang kami pelajari pada hari ini itu boleh menguatkan kami, meyakinkan kami di tengah dunia yang tidak stabil, situasi seperti apapun. Hanya ada satu yang stabil ya Tuhan, ada satu hal yang kekal, keselamatan anugerah Tuhan, relasi kami dengan Allah. Biarlah kami boleh bersukacita dan bersyukur dan yakin dan semangat di dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak Tuhan Yesus. Mari kita yang diberkati dan percaya bersama-sama katakan amin.